Halo pemirsa, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Dan kali ini saya akan memberikan tips menarik untuk Anda, bagi Anda yang gemar menulis, rajin membuat catatan-catatan penting atau mau menulis buku. Mungkin tips saya berikut ini bisa sangat bermanfaat bagi Anda semuanya, terutama bagi Anda yang malas mengetik. Saya akan hadirkan sebuah tips dari Google Doc, ya. Kita memanfaatkan Google Doc menjadikan suara menjadi tulisan. Ya, bagaimana caranya, bagaimana triknya, bagaimana tipsnya, simak terus channel ini dan jangan lupa terlebih dahulu Anda bisa subscribe, kemudian kalau suka silakan di-like dan agar lebih bermanfaat bagi banyak orang, silakan di-share juga. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Dan kesempatan kali ini saya akan hadirkan satu tip khusus bagi Anda yang gemar menulis. Selama ini kalau Anda gemar menulis, tentunya banyak hal yang bisa Anda tulis, Anda tuangkan, ide-ide apapun itu. Dan kali ini saya akan membuat Anda lebih mudah dalam menulis, menuangkan ide langsung menjadi bentuk tulisan. Bagaimana caranya? Ternyata cukup simple dan mudah karena kita saat ini sudah dibantu oleh banyak teknologi, khususnya bagi Anda yang sudah menguasai dunia internet. Ya, jadi memang syaratnya di sini satu harus ada internet ya untuk bisa mengkoneksikannya dan membuat tulisan itu bisa Anda wujudkan langsung dari suara yang dari ide Anda yang Anda suarakan kemudian menjadi tulisan. Apa program yang digunakan? Cukup mudah, yaitu kita menggunakan Google ya. Ada Google, namanya Google Doc. Bagaimana kita mengaplikasikannya sehingga bisa kita manfaatkan dengan baik? Begini caranya. Untuk pertama kita buka browser dulu, terserah Anda bisa pilih banyak browser ya. Ada Internet Explorer, kemudian juga ada Google Chrome, ada Firefox dan lain-lain. Tapi saya saat ini menggunakan yang familiar dengan saya adalah Google Chrome. Ya, kita coba buka saja. Kemudian kalau sudah membuka seperti ini browsernya, Anda tinggal masuk ya. Bisa new tab atau bisa langsung Anda ketikkan di alamatnya di sana, Google Doc. Google Doc. Bentar, saya tulis dulu, nanti bisa masuk dan kita bisa langsung eksekusi. Google Doc ya, ada pilihannya ini, silakan nanti pilih aja Google Doc. Kalau Anda sudah punya user di Google, biasanya untuk Gmail dan lain-lain, Anda bisa langsung masuk dan tinggal login aja, atau kalau sudah login ya tinggal tekan aja. Kita nanti akan menemukannya di sana. Kalau sudah masuk, Anda akan menemukan halaman seperti ini ya, halaman seperti ini. Dan untuk bisa membuat suara Anda menjadi tulisan, Anda langsung bisa masuk ke beberapa pilihan di sini, bisa masuk yang kosong. Tapi menurut pengalaman saya untuk yang kosong ini biasanya sumber suara tidak bisa masuk ya, baik menggunakan mic ataupun tanpa menggunakan mic ya. Maksud saya mic yang mic yang bantuan tambahan, mic tambahan atau mic yang langsung dari laptop itu biasanya tidak terbaca di sini. Tapi kalau Anda membuka file yang ada ya, yang bawaannya Google, misalnya ini saya coba yang resume serif ya. Kita klik aja. Kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini tadi kan bawaannya semacam template-nya dari Google, tapi ini harus Anda hilangkan dulu. Ya, harus Anda hilangkan dulu. Kita Ctrl A. Ya, akan terblok semuanya. Kemudian kita delete. Yep, hilang.
Kalau sudah hilang, nah ini sebenarnya bidang ini sudah siap untuk bisa kita aplikasikan suara kita menjadi tulisan. Ya, kita perbesar fontnya supaya lebih enak nanti kita melihatnya. Kita pilih poin 14 saja, cukup ya. Oke, kalau sudah ini Anda siap, kita menuju ke fitur yang ada di atas ini, ada namanya alat, tinggal klik, kemudian masuk ke pilihan yang ada gambar mic-nya, dictate ini ya, tinggal klik aja juga. Nah, kalau sudah menemukan gambar mic di luar seperti ini, Anda bisa bersuara, nanti tulisannya akan muncul. Saya akan coba ya. Kita klik. Yap, kalau sudah merah seperti ini berarti sudah bisa dibuat untuk menulis. Artinya suara yang Anda bunyikan di depan laptop Anda atau di depan mic Anda otomatis akan menjadi tulisan. Tapi kalau kita matikan mic-nya, ya kalau kita ngomong apapun di sini tidak akan keluar tulisannya. Tadi kan saya ngomong ketika mic-nya saya nyalakan, halo apa kabar? Nah, kan keluar. Tapi kalau kita matikan, halo apa kabar? Tidak tertulis ya. Jadi begitu intinya, gampang sekali. Anda tinggal buka Google Doc, kemudian Anda aktifkan alatnya berupa mic, kemudian tinggal tekan dan mic-nya, suara Anda melalui mic itu Anda bisa keluar menjadi bentuk teks seperti ini. Nah, untuk mengaplikasikannya secara benar, saya akan coba buat semacam tulisan gitu ya, yang benar-benar tulisan real, tapi saya akan baca dari sebuah halaman buku ya. Jadi nanti Anda bisa membedakannya sendiri, Anda bisa melihat sendiri sampai seberapa jauh keakuratan suara Anda menjadi teks itu ya. Kita coba, kita hapus dulu yang ada file yang tadi yang kita coba. Kemudian kita langsung nyalakan aja mic-nya. Editor bahasa. Editor adalah orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Titik. Orang sering menyebutnya sebagai penyunting. Titik. Tugasnya adalah menyunting, yaitu menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, huruf, tanda baca, kata, diksi, frase, istilah, klausa, kalimat, dan wacana. Titik. Editor juga bertugas merencanakan dan mengarahkan penerbitan, surat kabar, majalah, dan buku. Titik. Orang yang bertugas menyusun film dan pita rekaman dengan memotong dan memadukannya kembali, misalnya, juga disebut sebagai editor. Titik. Ada kualifikasi tugas editor. Titik. Kualifikasi ini merupakan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan editor itu. Titik. Editor yang berkualitas adalah editor yang mempunyai keahlian dan kecakapan khusus, termasuk kualifikasi editor bahasa. Titik. Dalam spesifikasi tugasnya, editor itu terbagi-bagi lagi ke dalam spesifikasi tugas mengingat luasnya cakupan kerja penyuntingan. Titik. Nah, itu tadi contoh yang sudah saya buat
tentang editor bahasa, kemudian saya baca 2 paragraf dan Anda bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Mungkin ada salah ketik atau mungkin ada yang kelewat. Ya mungkin. Jadi ini masih perlu diedit lagi, perlu dibaca lagi, perlu dibenarkan lagi. Tapi secara keakuratan hampir 95% ya, hampir 95% apa yang saya baca itu tertulis atau menjadi tulisan yang menurut saya sempurna ya, sangat sempurna. Jadi kita tidak usah mengetik gitu ya, tidak usah mengetik menggunakan 10 jari atau 2 jari ya yang biasanya kita lakukan, tapi cukup dengan membacanya. Kemudian apa yang kita baca itu menjadi sebuah tulisan atau teks dan itu nanti bisa Anda edit kembali. Satu lagi mungkin yang perlu kita perhatikan, dalam Google Doc ini hanya bisa menulis tapi dan menyebutkan atau mengetikkan tanda baca yang kita sampaikan. Misalnya kita sampaikan tanda baca koma seperti tadi, juga di sini keluar koma, kemudian tanda titik, keluar titik gitu ya. Tapi kita tidak bisa menginstruksikannya menjadi paragraf baru. Maka untuk menciptakan paragraf baru atau alinea baru kita harus secara manual, yakni dengan menekan enter di laptop atau di komputer Anda ya. Jadi kalau ingin mengganti atau menuju ke alinea baru harus menekan enter ya. Secara otomatis nanti kita bisa melanjutkannya kembali sebagai alinea baru. Baik, itu mungkin yang bisa saya sharingkan untuk Anda dan mudah-mudahan cukup bermanfaat. Tapi sekali lagi, bagi Anda yang ingin menjadi penulis, ingin menjadi pengarang, ini sebuah fasilitas yang cukup mumpuni membantu kita, tapi tidak serta-merta Anda bisa menjadi penulis karena menuangkan suara Anda sebagai teks seperti ini. Menjadi teks seperti ini karena apa? Karena setiap yang Anda ucapkan adalah ide besar ya, ide besar, kemudian itu bisa menjadi tulisan kalau hasilnya adalah sebuah sistematis atau sistematika ide Anda yang itu bisa dibaca secara runtut gitu ya. Jadi intinya Anda memang tidak bisa serta-merta menjadi penulis dengan hanya ngomong di depan mic kemudian tulisan Anda menjadi sebuah teks seperti ini, tapi Anda harus juga memperhatikan atau belajar bagaimana membuat tulisan yang baik atau menjadi penulis yang baik. Tentunya itu bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber, bisa melalui dengan banyak baca buku, baca informasi atau mengikuti pelatihan kepenulisan. Dan dengan teknik-teknik kepenulisan itu nanti Anda akan dipermudah dengan alat Google Doc ini untuk bisa menjadikan ide-ide Anda benar-benar menjadi tulisan yang baik. Syukur-syukur bisa menjadi buku begitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Anda bisa mendapatkan hal-hal baru lagi dari saya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan Anda bisa sampaikan di di komentar ya, silakan. Baik, untuk saat ini sekian dulu, sampai jumpa, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.